lagi di kanal Perspektif dengan saya Andre Vincent Wenas. Kali ini ada catatan kritis dan sangat menarik dari Bapak Bob Soleman Effendi atau Bapak Bob S. Effendi yang berjudul Analisa dan Lesson Learned Krisis Energi Dunia tahun 2021 yang baru lalu. Nah, Pak Bob Soleman Effendi ini adalah Chief Operating Officer dari PT Thorcon Power Indonesia. Nah, analisa beliau begitu sistematis dan kritis, kita ikuti bersama. Begini, dunia dikagetkan ketika harga batu bara di bursa ICE Newcastle tembus 270 US dollar per ton pada awal bulan Oktober 2021. Sedangkan tepat 1 tahun yang lalu, pada Oktober 2020, harga batu bara masih pada kisaran 60 dolar per ton US dollar. Artinya, dalam setahun, kenaikan harga batu bara mencapai 450%. Hal serupa juga terjadi pada gas alam. Harganya tembus 6 dolar per MMBTU atau Metric Million British Thermal Unit. Sementara di bulan yang sama, setahun yang lalu masih pada kisaran di bawah 3 dolar per MMBTU. Kenaikan harga kedua sumber energi primer yang menjadi 50% bauran energi dunia tersebut adalah kenaikan tertinggi dalam sejarah dan terjadi dalam waktu sangat singkat. Hal ini, sahabat, yang pada akhirnya memicu terjadinya krisis energi dunia pada tahun 2021. Krisis energi yang mulai melanda dunia dan pengaruhnya sudah mulai dirasakan di benua Eropa, Asia, bahkan Amerika yang saat ini sedang hangat dibahas. Hampir semua analis sepakat bahwa penyebab utama krisis energi global ini secara umum ada 2. Penyebab pertama, global economic recovery pasca pandemi COVID-19 yang cepat dan di luar dugaan. Bermula pada tahun 2020, pandemi COVID-19 yang melanda dunia menyebabkan aktivitas ekonomi terhambat. Pabrik-pabrik tutup, bisnis-bisnis tutup, bahkan penerbangan internasional pun dihentikan. Ketika aktivitas ekonomi menurun, permintaan energi juga ikut turun, dan mereka mulai memproduksi lebih sedikit minyak dan batu bara. Para pakar di dunia memperkirakan pemulihan ekonomi pasca pandemi diperkirakan akan berlangsung cukup lama. Bahkan pada awal Februari 2021, Managing Director World Bank, Ibu Mari Elka Pangestu, memprediksi Indonesia memerlukan waktu sekitar 5 tahun untuk memulihkan perekonomian seperti sebelum pandemi COVID-19. Yang sekarang kita tahu terbukti salah. Belum genap setahun dari vaksin pertama diluncurkan di Amerika, Desember 2020, banyak negara yang sudah keluar dari kondisi lockdown. Mereka membuka kembali pabrik, bisnis, dan penerbangan internasional. Secara tiba-tiba, demand energi melonjak. Namun, supply tidak ikut naik dan tetap berada di level yang sama pada tahun 2020. Nah, ini merupakan prinsip dasar ekonomi. Lebih banyak permintaan, lebih sedikit pasokan, yang berarti kekurangan. Sehingga prinsip ekonomi ini mendikte harga akan meloncat naik. Penyebab kedua adalah sulitnya transisi ke energi hijau. Negara berlomba-lomba untuk mengurangi emisi, terutama dari sektor energi. China merupakan salah satu negara yang memiliki target cukup ambisius dalam mengurangi emisi karbon pada 2030. China yang dipimpin Xi Jinping sedang berjuang memenuhi target iklimnya dengan jalan menutup ratusan tambang batu bara dan memangkas jumlah produksi pembangkit batu bara, serta menggantinya dengan energi terbarukan. Bahkan selama 2020, China telah menutup total 7,3 gigawatt kapasitas pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di 17 provinsi. Namun, apa yang mereka dapatkan setelah menghentikan operasional pembangkit batu bara? Saat ini mereka menghadapi krisis energi disebabkan oleh pemulihan ekonomi global pasca pandemi, sehingga menyebabkan naiknya permintaan barang dan tentunya juga meningkatkan kebutuhan energi. Akan tetapi, produksi batubara untuk industri termasuk pembangkit tidak dapat dipenuhi dengan baik.
Sedangkan energi terbarukan tidak mampu menutup kekurangan kebutuhan energi. Akibatnya, 20 provinsi di China harus mengalami pemadaman listrik. Pabrik-pabrik mereka tidak dapat berproduksi dan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi melambat. Hal ini, sahabat, membuat China harus kembali mengandalkan batu bara. Namun, yang terjadi adalah pembatasan batu bara dari pemasok utama di Australia. Cuaca ekstrim yang membuat tambang batu bara tidak dapat beroperasi. Ditambah banyak perusahaan kapal transportir batu bara belum dapat beroperasi penuh karena pengurangan armada kapal selama tahun 2020. China sesungguhnya memiliki cadangan batu bara cukup banyak. Tetapi hujan berkepanjangan membuat tambang batu bara di China kebanjiran dan tidak dapat berproduksi. Banjir di provinsi Shanxi, di mana sepertiga batu bara berasal, telah memakan korban jiwa sebanyak 15 orang dan mengakibatkan lebih dari 1,7 juta penduduk terganggu kehidupannya. Nah, serupa dengan China, India juga merasakan dampak dari kelangkaan pasokan batu bara dan harga yang meroket, di mana India mengandalkan batu bara sebesar 70% dari bauran energinya. Tambang dan transportasi batu bara mereka juga tidak dapat beroperasi akibat curah hujan yang tinggi. Hampir seluruh pembangkit batu bara di India telah kehabisan stok batu bara. Pabrik-pabrik mereka tidak mendapat suplai listrik, dan India terancam mengalami pemadaman listrik secara massal. Bahkan tarif listrik India juga mengalami kenaikan akibat harga batu bara yang melonjak tajam dan sulitnya mendapat suplai karena harus bersaing dengan negara lain yang juga mengalami krisis energi seperti China dan Eropa. Nah, negara selanjutnya yang mengalami krisis energi adalah Inggris. Langkah pengurangan emisi yang dilakukan di Inggris adalah mulai menonaktifkan pembangkit batu bara dan menjadikan gas alam sebagai primadona energi. Inggris mengandalkan gas alam sebesar 40% dari bauran energinya. Tetapi hal ini nyatanya tidak bisa diimbangi dengan suplai gas akibat beberapa hal. Mulai dari penghentian fasilitas produksi di Amerika Serikat, hingga pembatasan suplai dari Rusia, eksportir gas terbesar ke Eropa termasuk Inggris. Kekurangan suplai ini pun mengakibatkan harga gas melonjak tajam yang juga menaikkan tarif listrik di Inggris. Krisis energi di Inggris juga diperparah dengan kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM karena masalah distribusi pasokan yang terganggu akibat kekurangan pengemudi truk yang membawa BBM ke SPBU. Brexit atau langkah keluarnya Inggris dari Uni Eropa disalahkan atas kejadian ini, di mana para pengemudi yang kebanyakan imigran harus kembali ke negaranya karena masalah imigrasi. Belum lagi penguncian atau lockdown COVID-19. Sehingga membuat Inggris harus mengerahkan tentara untuk membantu menyalurkan BBM ke SPBU. Namun sahabat, jika ditelaah lebih lanjut, langkah penggantian batu bara dengan gas alam bukanlah solusi untuk mengatasi perubahan iklim. Gas alam memang mengemisikan lebih sedikit CO2 atau karbon dioksida dibandingkan batu bara. Tetapi komponen utama pada gas alam merupakan CH4 atau metana, yang diketahui memiliki kekuatan merangkap panas sekitar 80 kali lipat dari CO2. Maka hal ini nyatanya tidak sejalan dengan upaya mencapai target penurunan emisi atau net zero emission. Bahkan atas inisiatif Inggris, lebih dari 30 negara termasuk Indonesia menandatangani kesepakatan pengurangan gas metana. Yang agak ironis, mengingat Indonesia memiliki rencana terus meningkatkan volume sumber energi berbasis metana, LNG plus gas alam, sampai 2050. Selain kekurangan pasokan gas alam, negara Eropa lainnya termasuk Inggris juga mengalami krisis energi akibat output tenaga angin jauh lebih rendah dari yang diharapkan. Pengembangan energi terbarukan besar-besaran di Eropa telah menjadi bumerang bagi mereka. Eropa menghasilkan energi terbarukan dari dua sumber utama. Pertama adalah tenaga angin di Laut Utara yang menjadi andalan di Inggris, Jerman, dan Denmark. Kedua adalah tenaga hidro
yang menjadi andalan di Norwegia, yang mendapat julukan pembangkit listrik Eropa karena merupakan pengekspor energi terbesar di benua Eropa. Nah, sekarang kedua sumber ini mengering, angin menghilang. Penurunan tajam kontribusi tenaga angin dari 25% drop ke hanya 7% dari bauran energi hampir selama 2021. Grid storage battery dan super smart grid yang mengoneksi seluruh negara di European Union atau EU dengan jaringan listrik pintar yang digadang-gadang sebagai solusi intermitensi ternyata tidak dapat menolong ketika angin tidak bertiup selama bertahun-tahun. Bahkan perusahaan penyedia grid storage di Australia, Hornsdale Power Reserve, yang menggunakan baterai Tesla dengan output 150 megawatt yang terbesar serta tercanggih di dunia, dituntut oleh operator listrik Australia Selatan, AER, karena gagal menyediakan daya selama sesuai kontrak ketika dibutuhkan, dan kemarau panjang membuat ketinggian air menurun. Maka lalu, apa yang bisa dilakukan Eropa saat cadangan gas Eropa telah turun secara signifikan dan pasokan terbesar mereka, yaitu Rusia, belum siap untuk mengekspor lebih banyak? Padahal pasokan gas Rusia yang diandalkan menggantikan posisi yang tadinya diisi oleh batu bara. Amerika Selatan juga menghadapi masalah yang sama, yaitu merosotnya debit air. Hampir 65% listrik mereka berasal dari pembangkit hidro. Tetapi bendungan-bendungan besar mereka telah dilanda kekeringan karena kemarau yang berkepanjangan. Contohnya, Tirana, yang merupakan sungai terpanjang kedua di Amerika Selatan. Saat ini tingkat airnya berada di level terendah dalam 77 tahun. Serta Brazil dilaporkan berada di ambang pembatasan dan pemadaman listrik. Karena tidak ada air berarti tidak ada pembangkit listrik tenaga air. Dikutip dari Bloomberg News dikatakan begini, "The world is living through the first major energy crisis of the clean power transition. It won't be the last." Selain batu bara dan gas alam, harga minyak juga telah mencapai level tertinggi dalam 3 tahun. Minyak mentah diperdagangkan lebih dari 82 US dollar per barel. Kenaikan harga ini tidak hanya berdampak pada produsen, tetapi berpengaruh kepada kita semua sebagai konsumen. Ini juga semakin memberatkan negara yang akan menghadapi musim dingin. Krisis energi ini harus diselesaikan sebelum musim dingin tiba. Tetapi, bagaimana caranya? Jika dengan memproduksi lebih banyak bahan bakar, sangat sulit untuk dicapai dalam waktu singkat. Artinya, ketergantungan pada bahan bakar fosil tidak akan pernah benar-benar berhenti. Maka, target iklim juga tidak akan tercapai. Begitu konsekuensinya. Bahan bakar fosil, baik batu bara, gas alam, maupun minyak, juga memiliki volatilitas harga yang tinggi, sehingga mengakibatkan ekonomi menjadi rentan terpengaruh. Nah sahabat, semua hal tersebut di atas menjadi sebuah resep untuk the perfect storm. Sebuah krisis energi global yang belum pernah terjadi dalam sejarah, yang akhirnya menyebabkan terjadi lonjakan tarif listrik di Eropa tertinggi dalam sejarah, yang membebani masyarakat, khususnya Inggris, menjadi 535 US dollar per megawatt hour. Dari 2 minggu sebelumnya, 202 dolar per megawatt hour. Pertanyaannya menjadi, apakah ini akan jadi sebuah fitur rutin dalam transisi energi ke depannya, ataukah hanya sebuah anomali? Banyak analis mengatakan alasan yang pertama, bila transisi energi tidak direncanakan dengan matang dan ditarik apa lesson learned-nya. Bagaimana dengan transisi energi hijau mengandalkan energi terbarukan? Ini juga menjadi pembelajaran tersendiri. Nyatanya sahabat, energi terbarukan tidak dapat menutup kekosongan akibat penonaktifan pembangkit batu bara. Energi terbarukan tidak terbukti dapat menggantikan energi fosil sebagai energi primer. Jerman dengan pengembangan energi terbarukan besar-besarannya dapat dijadikan contoh. Harga listrik Jerman naik 2 kali lipat dan tidak terjadi penurunan emisi CO2 secara signifikan seperti yang diharapkan. Mengapa demikian? Tenaga angin yang diandalkan oleh Jerman memiliki sifat intermittent, sehingga menjadi tidak andal atau reliable.
Saat angin berhenti bertiup, maka pembangkit berbahan bakar fosil seperti batu bara dan gas yang kembali digunakan untuk menutupi kekurangannya. Lalu, apakah solusinya adalah solar panel? Solar panel juga bersifat intermittent, bahkan memiliki faktor kapasitas atau capacity factor yang lebih rendah dibandingkan tenaga angin, bahkan terendah di antara berbagai sumber energi. Artinya, solar panel memproduksi listrik hanya saat matahari bersinar terik. Tenaga hidro juga memiliki masalah yang sama, yaitu dipengaruhi oleh curah hujan dan musim kemarau. Tren kenaikan harga batu bara dunia cenderung menguntungkan Indonesia sebagai salah satu produsen dan eksportir batu bara terbesar global. Namun seharusnya Indonesia tidak bergembira karena keuntungan sesaat akibat harga batu bara yang meroket. Kita harus mengambil pelajaran dari krisis energi yang terjadi di China, India, Inggris, Eropa, dan Amerika Selatan. Kita harus bersikap objektif dalam menganalisa apa yang terjadi pada negara-negara tersebut. Problem transisi hijau dengan energi terbarukan ini tidak berjalan mulus karena pemimpin kita gagal dalam merencanakan transisi ini. Nah, sekarang lesson learned-nya, apa yang bisa dipelajari ya, pelajaran-pelajarannya. Walaupun Indonesia saat ini tidak terlalu terdampak terhadap krisis energi global, tetapi Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara-negara Eropa tersebut. Mengingat perencanaan energi Indonesia 40 tahun ke depan sangat mirip dengan kebanyakan negara Eropa, khususnya Jerman. Sehingga berpotensi untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dan terjadinya krisis energi di masa datang. Pelajaran dari krisis energi ini adalah A. Ekonomi tidak bisa mengandalkan energi yang bergantung kepada cuaca. B. Ekonomi tidak terlalu bergantung kepada energi yang memiliki volatilitas harga yang tinggi, atau dengan kata lain, komponen harga bahan bakar tidak boleh menjadi faktor dominan dalam biaya pokok produksi listrik. C. Smart grid dan battery storage tidak dapat menjadi solusi intermitensi. D, dan yang terpenting adalah dalam phasing out energi fosil sebagai energi primer harus digantikan dengan energi bersih yang memiliki kemampuan, keandalan, dan keekonomian yang setara dengan fosil. Bahkan partai politik pendukung Perdana Menteri Inggris mulai mempertanyakan dampak ekonomi terhadap ketergantungan yang terlalu besar kepada energi terbarukan yang sangat bergantung kepada cuaca yang tidak menentu, yang disuarakan secara keras oleh anggota parlemen yang bernama John Redwood. Begini kata John Redwood. When I asked the government today what plans they have for increased generations of green electricity for when the wind does not blow, there was no clear answer. We need to get on with putting in more power generations to meet the needs of electrical revolution. Pertanyaan yang diajukan Redwood kepada Perdana Menteri Inggris adalah valid, mengingat berdasarkan data dalam 15 tahun terakhir, ini gambarnya, pemadaman listrik atau power outages di dunia dikarenakan cuaca bertambah sering. Yang ini dapat dipahami karena terjadinya perubahan iklim dan mengingat energi terbarukan sangat tergantung cuaca, tentunya akan diperparah bila komponen energi terbarukan terlalu banyak. Ternyata hanya ada satu negara di Eropa yang tidak terlalu terpengaruh dengan krisis energi. Bahkan dalam keadaan krisis masih menjadi net eksporter energi kedua terbesar setelah Norwegia, yaitu Perancis. Nah, Prancis mengandalkan lebih dari 75% bauran energi berasal dari nuklir. Hal ini membuktikan keandalan nuklir serta tidak terpengaruh terhadap efek volatilitas bahan bakar. Rencana transisi energi ini harus dipersiapkan dengan matang, dengan membuka semua opsi termasuk nuklir yang sudah terbukti andal dan memiliki tingkat keselamatan tertinggi agar bisa lepas dari ketergantungan energi fosil, serta dapat mencapai target iklim sebagaimana Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Nah, catatan akhir begini. Pada tanggal 21 Oktober 2021, BBC News memuat sebuah berita tentang dokumen IPCC
setebal 3.200 halaman yang bocor yang berisi dokumen yang dikirimkan ke IPCC oleh seluruh negara yang akan menghadiri COP26 di Glasgow pada 31 Oktober sampai 12 November tahun 2021. Membaca berita tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak negara tampaknya enggan untuk menghapus fosil karena dua masalah penting. Pertama, mereka tidak yakin bahwa teknologi energi hijau saat ini dapat diandalkan sebagaimana fosil sebagai energi primer. Yang kedua, banyak negara tidak mau mengeluarkan biaya ekstra untuk memiliki energi bersih dengan biaya energi yang lebih tinggi yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi mereka. Hal ini diperparah karena janji negara-negara maju yang akan memberikan uang kepada negara berkembang untuk mengadopsi teknologi energi bersih. Kini terungkap bahwa banyak negara maju keberatan untuk menepati komitmen ini. Padahal bantuan dana inilah yang menjadi motor penggerak bagi negara berkembang untuk melakukan transisi energi. Jelas perubahan sikap negara-negara maju tersebut terhadap transisi energi yang saat ini banyak dinilai terburu-buru adalah dampak dari krisis energi yang melanda dunia, sebagaimana disampaikan oleh Pak Bob Effendi barusan. Tampaknya, sahabat, satu-satunya pilihan yang tersedia adalah nuklir, yang selama ini selalu dikesampingkan. Tetapi sekarang faktanya tidak dapat disangkal bahwa nuklir satu-satunya solusi praktis untuk perubahan iklim. Sebagaimana Direktur Jenderal IAEA mengatakan, it is time to make evidence-based decisions and ramp up the investment in nuclear. Dalam report yang laporannya berjudul Nuclear Energy for a Net Zero World yang diterbitkan menyambut COP26, kata kuncinya adalah evidence-based decision. Dan dalam dokumen yang sama, Ruslan Edelgerief, Special Presidential Representative on Climate Issues and Advisor to the President Putin, mengatakan begini, "We are absolutely convinced that nuclear energy is a high-tech, environmentally friendly, and safe industry for both the present and the future. It is impossible to solve problems of the climate agenda without the peaceful atom." Kata kuncinya adalah absolutely convinced. Nah, sahabat, Thorcon TMSR 500, pembangkit listrik berbahan bakar thorium yang memiliki tingkat keselamatan tinggi dan biaya yang bersaing dengan batu bara, walaupun masih dalam target pengembangan dengan target operasi komersial tahun 2028, tetapi merupakan salah satu pilihan yang paling realistik dan praktis yang patut dipertimbangkan sebagai solusi menuju Indonesia net zero emission 2060. Dan demikian, sahabat, catatan kritis dan sistematis dari Bapak Bob Soleman Effendi. Beliau Direktur Operasi atau Chief Operating Officer PT Thorcon Power Indonesia. Beliau punya pengalaman lebih dari 25 tahun di sektor energi dan pernah menjabat juga sebagai anggota Pokja ESDM di Komite Ekonomi dan Industri Nasional. Kiranya semua bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.